Sejak lulus kuliah, hari-hari Wang Nan hanya diisi dengan bekerja dan bekerja, hingga kemudian, saat dia sudah memiliki cukup tabungan, Wang Nan memutuskan untuk resign dan memulai bisnisnya sendiri. Di usia 30 tahun, Wang Nan sudah menjadi pengusaha sukses dengan aset mencapai $2,5 juta atau sekitar 38 miliar rupiah. Wang tidak masalah dengan kesendiriannya dan sudah terbiasa hidup mandiri tanpa cinta, tanpa kehadiran seorang pria dalam hidupnya. Namun kemudian di awal tahun 2017, takdir mempertemukannya dengan seorang pria yang tergila-gila mencintai Wang Nan. Apakah pria tersebut adalah pria yang tepat, dan akankah hidup Wang Nan berakhir bahagia? Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Kalau ada yang sekarang lagi sakit, mari aminkan bersama, semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Sebelum masuk ke cerita hari ini, saya ingin menyampaikan simpati bagi para korban bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Mulai dari angin puting beliung dan gempa yang terjadi di Provinsi Banten dan beberapa kota lain di Jawa Barat, hingga bencana badai yang menerpa sebagian Jawa Tengah, Solo, dan Jogja. Semoga para korban diberikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga apa yang hilang akan segera diganti yang lebih baik dari Yang Maha Kuasa. Wang Nan, lahir pada tahun 1987 di kota metropolitan Nanjing, China. Dia lahir dan tumbuh besar di keluarga yang berkecukupan, yang membuatnya bisa menempuh pendidikan yang baik. Selain memiliki prestasi yang baik di bidang akademik, sejak kecil, Wang Nan mengambil les beberapa bahasa asing, sebagai bekal skill tambahan untuknya masuk ke dunia kerja nantinya. Lulus dari sebuah universitas ternama, menyandang gelar sarjana ekonomi, Wang kemudian bergabung dengan sebuah perusahaan agen perjalanan besar berskala internasional. Dengan performa kerja yang baik, Wang melesat cepat meniti tangga karir hingga ke level manajerial. Beberapa tahun kemudian, dia dipercaya untuk memimpin cabang perusahaan yang berada di Thailand. Wang pun berangkat ke Bangkok dan menjadi kepala cabang di sana. Setelah beberapa tahun menjadi kepala cabang di sana, Wang memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan memulai bisnisnya sendiri. Masih berlokasi di Bangkok, Thailand, Wang merintis bisnis restoran masakan China, yang dalam waktu singkat menuai pundi-pundi kesuksesan. Wang juga membuka beberapa cabang restorannya di kota-kota lain selain Bangkok. Hidup Wang sangat sibuk, mondar-mandir dari satu cabang restoran ke cabang restoran lain, terutama cabang baru yang butuh banyak perhatian untuk segera bisa menghasilkan keuntungan. Kesibukan Wang kian bertambah, hari ini meeting di sini, besok meeting di sana. Hingga akhir tahun 2016, aset dan rekening Wang Nan tercatat sudah mencapai $2,5 juta atau sekitar 38 miliar rupiah. Sebuah angka yang benar-benar besar untuk ukuran wanita lajang berusia 30 tahun, yang meraih semua itu berkat kerja kerasnya sendirian. Saking fokusnya bekerja dan membangun bisnis, tak terasa, Wang sudah mau masuk usia 30 tahun, tapi dia belum menikah, belum punya pacar. Untuk mengurus diri sendiri saja sudah tidak sempat, boro-boro mau memikirkan masalah asmara atau cinta-cintaan. Terakhir Wang pacaran waktu dia masih kuliah, itu pun pacarannya kering-kering saja, tidak sampai basah. Setelah menetap bertahun-tahun di Thailand, Wang sebenarnya sudah cukup fasih berkomunikasi dengan warga lokal. Namun dia merasa tidak ada salahnya kalau dia meningkatkan kemampuan bahasa Thailandnya. Singkat cerita, Wang Nan mulai les bahasa Thailand, yang mana di pertemuan pertama, seorang pemuda China menghampiri Wang dan mulai mengajaknya ngobrol dalam bahasa Mandarin. Wang saat itu tidak terlalu menanggapi obrolan tersebut, hanya sesekali menjawab, sesekali mengangguk dan tersenyum kecil, sekedar basa-basi saja. Di akhir percakapan, pemuda itu menyodorkan kartu namanya, dan mengajak Wang untuk bertemu lagi, ngopi atau makan siang bersama. Atas nama kesopanan, Wang Nan memberikan kartu namanya juga.
Dari kartu nama itu, Wang melihat sekilas nama pria itu adalah Yu Xiaodong, direktur sebuah perusahaan ekspor-impor. Namun Wang tidak terlalu terkesan, bisa jadi skala bisnis Wang Nan jauh lebih besar daripada perusahaan milik Yu Xiaodong. Dan lagi, Wang terlalu sibuk untuk meladeni ajakan ngopi atau makan siang dari pria itu. Wang Nan adalah entrepreneur muda yang banyak aktivitas tanpa lelah. Pertemuan dan perkenalan singkat itu berlalu begitu saja bagi Wang Nan, tapi tidak bagi Yu Xiaodong. Sejak melihat Wang, dia sudah sangat menyukai wanita 30 tahun itu. Xiaodong sudah bertekad untuk menaklukkan hati Wang Nan, bagaimanapun caranya. Benar saja, menjelang siang keesokan harinya, HP Wang berdering, ada telepon masuk dari nomor baru yang belum Wang kenal. Panggilan telepon itu berasal dari Xiaodong, yang mengajaknya keluar untuk makan siang. Wang menolak ajakan itu secara halus, kebetulan dia sedang terburu-buru untuk menghadiri sebuah seminar di suatu tempat. Selesai seminar, Wang dikagetkan dengan kemunculan Xiaodong yang datang dengan sebuah buket bunga di tangannya. Wang Nan sebenarnya risih. Apakah maksud pun sekonyong-konyong orang yang baru dikenal, baru sekali bertemu, tahu-tahu muncul membawa bunga. Namun lagi-lagi atas nama kesopanan, Wang Nan menerima bunga itu dan mengucapkan terima kasih. Besoknya, saat Wang bangun tidur, dia menerima pesan teks dari Xiaodong yang mengucapkan selamat pagi. Sejak hari itu, Xiaodong mulai intens mengirim pesan teks kepada Wang, minimal 2 kali sehari, untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat tidur. Suatu hari, Yu Xiaodong muncul lagi di restoran milik Wang Nan dengan sebuket bunga. Kali ini dia terang-terangan mengajak Wang Nan untuk makan malam. Wang akhirnya luluh dan mengiyakan ajakan tersebut, hitung-hitung memperluas sirkel pertemanan dan bisnisnya. Sejak malam itu, Yu Xiaodong memborbardir Wang Nan dengan semua perhatian, lewat telepon, pesan teks, dan lewat bunga yang selalu ada di depan pintu rumah Wang Nan setiap pagi. Perasaan Wang Nan jadi campur aduk. Di satu sisi dia merasa risih dengan perlakuan Xiaodong yang berlebihan. Namun di sisi lain, perempuan mana yang tidak meleleh diperlakukan seperti itu? Akhirnya Wang Nan luluh dan memberi kesempatan untuk Xiaodong. Mereka pun mulai akrab dan menjalin hubungan asmara. Bagi Wang Nan, itu hanya hubungan kasual, tidak eksklusif, atau setidaknya belum eksklusif. Namun berbeda dengan Xiaodong. Dalam waktu hanya sebulan pacaran, pria itu sudah mulai membicarakan tentang pernikahan, sudah mulai ngajak manggil ayah bunda, bahkan sudah menyiapkan beberapa alternatif nama untuk anak mereka nanti. Memasuki bulan kedua masa pacaran, Yu Xiaodong nekat mengajak Wang Nan menikah. Dia berkata kalau sejak awal dia sudah yakin bahwa Wang adalah takdirnya. Lamaran itu tentu saja ditolak oleh Wang Nan. Dia belum yakin untuk menikahi Yu Xiaodong, terlalu cepat untuk bicara soal pernikahan. Wang belum benar-benar mengenal Xiaodong, belum tahu latar belakang dan keluarganya. Juga, Wang belum mengenalkan Xiaodong pada orang tuanya. Meski lamarannya sudah ditolak, Xiaodong tidak berkecil hati. Dia terus memberikan semua perhatian dan perlakuan istimewa untuk Wang Nan. Xiaodong mengajak Wang liburan ke beberapa destinasi wisata di Thailand, belajar masak makanan favorit Wang, mengantar Wang ke sana-sini, dan menemani Wang dalam perjalanan-perjalanan bisnisnya. Suatu hari di bulan Juli tahun 2017, Xiaodong memberikan sepucuk surat kepada Wang, yang berisi tentang curahan perasaan cintanya kepada wanita itu. Tentang alasannya mengajak Wang menikah. Mereka sudah sama-sama berusia 30 tahun. Untuk apa pacaran lama-lama? Sudah saatnya mereka menikah dan membina keluarga. Yu Xiaodong yakin bahwa Wang adalah wanita yang tepat untuk menjadi istrinya, bahwa Wang akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Xiaodong juga berjanji, kelak dia akan menjadi suami yang baik, dan ayah yang hebat untuk anak-anak mereka. Entah apalagi yang ditulis Xiaodong dalam surat tersebut, yang pasti, Wang sedikit tergerak hatinya dan mempertimbangkan lamaran kekasihnya itu. Besoknya, Wang dikejutkan dengan kedatangan Xiaodong di depan pintu rumahnya. Xiaodong kembali melamar Wang Nan. Dia berkata bahwa seumur hidupnya dia tidak pernah seserius ini. Dia siap untuk menikahi Wang sekarang juga. Xiaodong mengajak Wang untuk menikah di kantor catatan sipil. Bingung mau menjawab apa, Wang lalu beralasan kalau kantor catatan sipil belum buka sepagi ini. Xiaodong lalu berkata, mereka pergi saja dulu ke sana,
kalau kantornya buka, mereka langsung menikah. Tapi kalau ternyata kantornya tutup, mereka akan pulang lagi dan batal menikah hari itu. Sedikit ragu, Wang menyetujui ucapan Xiao Dong. Di dalam hatinya juga yakin kalau kantor catatan sipil pasti masih tutup, dan mereka tidak akan menikah hari itu. Namun yang tidak Wang ketahui, Xiao Dong ternyata sudah kong-kali-kong dengan staf di sana. Dia mengatur semuanya sehingga kantor itu buka lebih awal dari biasanya. Begitu mereka tiba, kantornya sudah buka. Xiao Dong berkata bahwa itu adalah takdir mereka, padahal dia sudah menjebak Wang untuk menikahinya. Wang Nan dan Yu Xiaodong menikah hari itu, tepat di tanggal 15 Juli tahun 2017, tanpa pesta adat, tanpa undangan, tanpa cincin, tanpa gaun pengantin, dan tanpa sepengetahuan keluarga. Tiba kembali di rumah, Wang masih merasa tidak percaya dengan apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana bisa dia menikah tanpa minta restu dulu dengan orang tuanya, terutama sang ibu yang sangat dekat dengannya selama ini, seolah semua ini hanyalah mimpi. Tapi itu nyata, di tangannya sudah ada sertifikat pernikahan yang menyatakan bahwa dia dan Xiao Dong adalah suami istri sekarang. Tapi ya sudahlah, pikir Wang, semoga saja ini adalah keputusan yang tepat, dan semoga Yu Xiaodong adalah suami yang baik. Nanti dia bisa minta maaf dan menjelaskan semuanya pada keluarga di Nanjing, China. Namun malang bagi Wang, harapan tinggal harapan, segera setelah hidup bersama, Xiaodong menunjukkan wajah aslinya. Xiaodong bukanlah suami yang baik, tingkah lakunya seperti remaja yang hampir 24 jam tak pernah lepas dari HP-nya. Setiap hari, dia berdiam diri di rumah, tidak bekerja, makan tidur berak, dan hanya main game online. Wang kemudian bertanya, kenapa suaminya itu tidak bekerja? Xiaodong kemudian menjawab kalau sekarang ini memang musim sepi dalam bisnisnya, sudah biasa, jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk beristirahat di rumah. Namun musim sepi yang disebutkan Xiaodong berlangsung hingga berbulan-bulan kemudian, pria ini masih tetap berada di rumah, main game dan sibuk dengan HP-nya. Xiaodong juga tidak melakukan pekerjaan apapun di rumah, sekedar cuci piring atau buang sampah. Dan dia tidak mengeluarkan uang 1 sen pun untuk keperluan rumah tangga. Di titik ini Wang baru tahu, kalau bisnis ekspor-impor yang diklaim Xiaodong, hanyalah tulisan yang tercetak di kartu nama. Suaminya itu pengangguran, boro-boro memiliki pekerjaan atau perusahaan. Wang tersadar kalau dia sudah melakukan kesalahan besar menikahi Mo Kondo ini. Sebelum menikah, mereka tidak membuat perjanjian pranikah, jadi sekarang Xiaodong bisa bebas menggunakan penghasilannya sebagai penghasilan bersama. Dan kalaupun mereka bercerai nanti, Xiaodong bisa mengklaim sebagian dari harta yang dia miliki dalam pernikahan. Wang kemudian mengajak suaminya untuk bicara baik-baik tentang pekerjaannya dan tentang kelanjutan pernikahan mereka. Xiaodong menangis dan meminta maaf kepada Wang, berkata kalau dulu memang dia punya bisnis ekspor-impor, tapi bangkrut, dan dia berjanji akan segera mencari kerja. Tapi janji tinggal janji, Xiaodong tidak pernah sekalipun melamar kerja kemana-mana. Setiap hari kelakuannya masih sama, main game dan hidup dari uang istrinya. Sesekali dia membantu Wang di rumah dan di restoran, tapi setelahnya dia minta upah uang untuk bantuannya itu. Selalu seperti itu hingga setahun kemudian, Wang sudah tidak tahan lagi. Dia berkata pada Xiaodong bahwa dia tidak akan memberikan uang 1 sen pun, sampai suaminya itu punya pekerjaan dan penghasilan, berapapun nominalnya. Mendengar perkataan istrinya itu, Xiaodong yang harga dirinya tinggi padahal tidak ada harga, memutuskan untuk pergi dari rumah dengan membawa sertifikat pernikahan mereka. Wang tidak sadar kalau suaminya pergi bersama surat tersebut, barulah di sore hari, karyawan bagian keuangannya menelpon dan bertanya, apakah benar ibu tadi melakukan transfer uang sebesar $1,5 juta? Wang Nan lemas, dia tidak melakukan transfer apapun hari itu. Seseorang telah mencuri uang dari rekeningnya, dan dia tahu persis siapa pencurinya. Ternyata Xiaodong membawa sertifikat pernikahan tersebut dan beberapa dokumen lainnya ke bank, menyatakan bahwa uang di rekening itu adalah milik mereka bersama. Xiaodong lalu mentransfer uang tersebut ke rekening pribadinya. Wang tidak segan-segan segera melaporkan aksi pencurian itu ke polisi, dan beberapa jam kemudian, Xiaodong berhasil ditangkap. Di kantor polisi, Yu Xiaodong menangis lagi, dan berlutut memohon ampun kepada istrinya. Berkata kalau dia terpaksa melakukan itu semua karena terlilit hutang akibat ketagihan main judi online.
Dan sekarang orang-orang yang meminjaminya uang mengancam akan mencelakainya. Sebagai info tambahan, ternyata ini bukan kali pertama Xiao Dong pernah berurusan dengan polisi. Sebelumnya, di negara asalnya, Xiao Dong pernah menjalani masa tahanan selama 8 tahun di penjara karena kasus perampokan. Bahkan faktanya, Xiao Dong datang ke Thailand ini karena dia juga terlilit banyak hutang di China. Emosi Wang Nan naik ke ubun-ubun, dia marah dan malu dalam satu waktu. Ternyata, dia bukan hanya menikahi seorang pria pemalas dan pengangguran, tetapi juga seorang kriminal. Namun ajaibnya, Wang Nan memaafkan suaminya setelah semua perbuatan dan kebohongan pria itu terbongkar. Wang malah setuju untuk melunasi setengah dari hutang suaminya, setengahnya lagi nanti biar Xiao Dong cicil sendiri dari gajinya. Selanjutnya, Wang menempatkan suaminya menjadi manajer di salah satu cabang restorannya, supaya Xiao Dong bekerja, punya gaji, dan bisa melunasi hutangnya. Awalnya, Xiao Dong bekerja dengan sangat giat, seolah-olah dia sudah insyaf dan bersyukur atas kebaikan istrinya. Namun beberapa bulan kemudian, dia kembali ke tabiat lamanya, bermalas-malasan dan sibuk dengan HP-nya, entah main game, atau malah berjudi lagi. Di masa-masa yang berat bagi Wang, dia kemudian mendapati bahwa dirinya hamil. Akhirnya ada hal baik yang terjadi dalam hidupnya setelah 2 tahun menikahi laki-laki sial ini. Wang menyampaikan kabar tersebut kepada suaminya. Namun di luar dugaan, si suami malah marah dan berkata kalau mereka belum siap untuk memiliki anak. Tidak sesuai dengan ucapannya dulu yang berkata sudah tidak sabar untuk menikah dan memiliki anak, dan berjanji bahwa dia akan menjadi ayah yang hebat bagi anak-anak mereka. Xiao Dong kemudian menyuruh Wang untuk melepaskan kehamilan itu. Permintaan itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Wang Nan. Xiao Dong lalu mengancam, kalau Wang bersikeras ingin meneruskan kehamilan tersebut, dia akan menceraikan Wang dan pergi ke pengadilan untuk menuntut harta gonogini. Wang tetap dengan pendiriannya, dia lebih memilih bercerai dan kehilangan sebagian hartanya daripada harus kehilangan jabang bayinya. Berminggu-minggu suami istri ini saling diam-diaman. Mungkin Xiao Dong sadar atas kesalahannya, atau mungkin dia punya rencana lain. Yang pasti, Xiao Dong kemudian melunak dan minta maaf pada istrinya. Dia berkata bahwa otaknya pasti sudah gila, sampai-sampai punya ide seperti itu, dan sebenarnya dia sangat bahagia akan menjadi seorang ayah. Xiao Dong mulai berlagak peduli dan perhatian lagi, mengurus Wang Nan, mengurus rumah, dan memasak makanan favorit istrinya. Untuk sementara, Wang bisa merasakan ketenangan dalam rumah tangganya. Dia bahagia akhirnya sang suami sudah mulai berubah, dan tak lama lagi, buah hati mereka lahir. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin membaik dalam hidup Wang Nan. Suaminya fokus lagi bekerja sebagai manajer di restoran, baik dan banyak membantu di rumah, dan semakin perhatian, seperti masa-masa sebelum mereka menikah dulu. Xiao Dong juga sudah menyiapkan kamar untuk bayi mereka nanti. Dipikir Wang Nan, suaminya benar-benar sudah berubah menjadi lebih baik sekarang. Suatu hari Xiao Dong berkata pada Wang Nan, supaya memasang asuransi untuknya dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Karena dalam proses kehamilan sampai melahirkan nanti, tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi. Ibu hamil itu setuju, dan bahkan dia berpikir, bagaimana bisa dia melupakan hal sepenting itu, asuransi untuknya dan bayinya. Besoknya, Wang bersama suaminya menandatangani kontrak asuransi. 2 minggu kemudian, Xiao Dong mengutarakan hal lainnya. Di awal bulan Juni tahun 2019, ketika kehamilan Wang Nan sudah memasuki usia 3 bulan, suaminya mengutarakan niat supaya mereka pergi berlibur. Wang menolak ajakan tersebut, karena sekarang dia tengah hamil muda. Namun Xiao Dong menjawab, justru itu, mumpung masih hamil muda, masih bisa bepergian. Nanti kalau perut Wang sudah besar, sudah susah mau kemana-mana. Terus nanti kalau anak mereka sudah lahir, sulit untuk menemukan waktu yang pas untuk berduaan saja. Selain itu, sejak menikah 2 tahun lalu, mereka sama sekali belum pernah berbulan madu. Xiao Dong ingin supaya liburan ini bisa menjadi momentum bagi mereka untuk memulai semuanya dari awal lagi. Walaupun masih tidak yakin, Wang akhirnya setuju dan menyerahkan semua urusan liburan ini pada suaminya. Yu Xiao Dong kemudian mulai merencanakan liburan mereka. Lokasi yang dipilihnya adalah Taman Nasional Pattayam, Thailand. Xiao Dong sangat antusias menyusun rencana liburan mereka, memesan hotel, dan mengatur agar liburan ini tidak melelahkan, namun tetap seru untuk mereka berdua.
Mereka tiba di Taman Nasional Pattayam pada tanggal 7 Juni tahun 2019, dan beristirahat. Besoknya suami istri ini menghabiskan waktu bersama menikmati pemandangan di sana. Kebetulan bulan itu adalah musim liburan, di mana banyak turis lokal maupun internasional yang datang ke Pattayam. Sepanjang hari, Xiao Dong nampak kesal dan uring-uringan. Ketika Wang bertanya ada apa, Xiao Dong menjawab, dia tidak menyangka tempat ini begitu ramai. Momen liburan romantis yang dia rencanakan jadi kacau gara-gara banyak turis yang datang. Bersama turis-turis yang lain, mereka menikmati matahari terbenam dengan keheningan. Wang Nan berpikir, benar juga, Anda tidak banyak orang, pasti momen menyaksikan matahari terbenam ini akan sangat romantis. Ketika hari mulai gelap, satu persatu pengunjung mulai meninggalkan tempat itu. Xiao Dong kemudian berjalan ke dataran di pinggir jurang dan berkata pada istrinya, "Sini, kesinilah, pemandangan di sini lebih bagus." Wang berpikir, hari sudah gelap, pemandangan apa yang bisa dilihat? Wang menolak ajakan suaminya itu dan mengajak Xiao Dong untuk pulang ke hotel beristirahat. Dengan kesal Xiao Dong pun menurut dan berkata kalau Wang Nan tidak bisa diajak romantis-romantisan. Pokoknya besok mereka harus kesini lagi untuk melihat matahari terbit. Sesuai rencana, setelah istirahat beberapa jam di hotel, jam 3 dini hari di tanggal 9 Juni tahun 2019, keduanya meninggalkan hotel dan pergi ke spot kemarin lagi untuk menyaksikan matahari terbit. Benar saja, pagi itu tidak ada pengunjung lain yang datang kecuali mereka berdua. Akhirnya Xiao Dong dan Wang Nan bisa menikmati momen romantis berdua saja. Yu Xiao Dong kemudian berdiri di pinggiran tebing dan mengajak Wang untuk berdiri bersamanya di spot itu, sebelum matahari mulai menampakkan diri. Wang ragu-ragu, tapi Xiao Dong meyakinkannya kalau tempat itu aman. Wanita itu percaya saja dengan suaminya, dan mulai melangkah hati-hati mendekati Xiao Dong. Setelah berada di tempat itu, Wang bisa melihat pemandangan matahari terbit dengan lebih leluasa. Pemandangan yang terhampar di hadapannya memang sangat indah. Xiao Dong suaminya kemudian memeluk Wang dari belakang, dan bertanya, apakah Wang menyesali sesuatu dalam hidupnya? Wang menjawab, tidak ada. Xiao Dong kemudian menyibak rambut yang menutupi sebagian wajah istrinya, lalu mencium pipi wanita itu, kemudian berbisik, kalau begitu, matilah, pergilah ke neraka. Detik berikutnya, Xiao Dong melepaskan pelukannya, dan mendorong Wang Nan terjun bebas dari tebing. Setelah itu, Xiao Dong melongok ke bawah, memastikan tidak ada suara istrinya dari dasar jurang yang berteriak atau minta tolong. Selanjutnya, dia memandang sekeliling dan yakin bahwa tidak ada satupun orang yang menyaksikan perbuatannya. Xiao Dong lalu melangkah meninggalkan tempat itu menuju mobilnya. Xiao Dong tersenyum puas, rencananya berhasil. Dia sudah menyiapkan semua skenario ini sejak berhari-hari sebelumnya. Dia akan membuat cerita kalau mereka datang ke tempat itu berdua untuk menyaksikan matahari terbit, lalu dia dan istrinya terpisah, dan Xiao Dong akan berakting panik mencari keberadaan istrinya, yang ternyata, entah bagaimana sudah berada di dasar jurang. Xiao Dong akan mewarisi semua harta Wang Nan, termasuk juga uang dari asuransi Wang Nan dan jabang bayinya. Yang pria bangsat ini tidak tahu, saat Wang jatuh tadi, tubuhnya melewati beberapa cabang pohon, yang menghambat laju jatuhnya tubuh Wang ke tanah. Di dasar tebing, kebetulan ada beberapa pencinta alam yang sedang melintas dan melihat Wang Nan jatuh. Mereka pun segera menelpon bantuan. Ketika Xiao Dong sudah berada di mobil, tahu-tahu terdengar suara sirene ambulans yang datang melewatinya. Dia langsung sadar dengan apa yang terjadi, ambulans itu datang untuk menyelamatkan istrinya. Semua rencananya bisa hancur berantakan. Xiao Dong langsung bergegas berlari menuju tempat istrinya jatuh tadi. Di sana dia mulai berakting, menangis histeris dan memohon pertolongan untuk istrinya. Di momen itu, Xiao Dong yakin kalau istrinya sudah meninggal, jadi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Xiao Dong menangis dan memohon agar Wang Nan tidak meninggalkannya, dan berkata kalau dia tidak bisa hidup tanpa istri dan bayi mereka, tiba-tiba, Wang Nan membuka mata dan seakan-akan ingin mengucapkan sesuatu. Untuk sejenak, mata Xiao Dong melotot. Tak percaya dengan apa yang dia lihat, Wang Nan ternyata berhasil selamat.
Sebelum Wang sempat membuka mulut, Xiao Dong langsung memeluk wanita itu seakan-akan dia lega bahwa istrinya selamat, sambil berbisik, "Kalau mau tetap hidup, lebih baik kau tetap diam." Wang Nan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dia memang berhasil selamat, berdua bersama bayi yang ada di kandungannya, tapi kondisi Wang Nan sangat kritis. Dokter bahkan memperkirakan, kalaupun dia berhasil selamat, kemungkinan besar, Wang Nan akan lumpuh. Wang Nan berada dalam kondisi koma beberapa hari dan mengandalkan alat bantu. Selama waktu itu, suaminya selalu berada di samping Wang Nan, hampir 24 jam. Para dokter dan perawat sangat bersimpati dengan Xiao Dong, yang menampilkan kesan bahwa dia adalah suami yang sangat peduli dengan istrinya. Padahal, selama waktu tersebut, Xiao Dong berpikir keras bagaimana caranya untuk menyelesaikan misinya yang gagal, membunuh Wang Nan. Ketika Wang mulai siuman, Xiao Dong makin ketakutan. Dia tidak meninggalkan istrinya sedetik pun, khawatir nanti kalau Wang sadar sepenuhnya dan bercerita tentang apa yang terjadi. Ketika mereka berdua saja di ruangan itu, Xiao Dong kembali membisikkan ancaman ke telinga istrinya, berkata bahwa dia sudah kepalang basah, dia tidak akan sungkan untuk menghabisi Wang kalaupun harus berakhir di penjara. Xiao Dong juga berkata, "Kalau polisi bertanya, katakan saja bahwa kau tiba-tiba pusing lalu hilang keseimbangan dan terjatuh di tebing itu." Setelah kondisinya dirasa cukup stabil, polisi pun datang dan menanyai Wang Nan. Dengan keberadaan suaminya di ruangan tersebut, Wang Nan berkata bahwa dia dan suaminya sedang melihat pemandangan matahari terbit, lalu tiba-tiba dia merasa pusing dan hilang keseimbangan, lalu jatuh. Sama seperti versi yang diajarkan suaminya. Xiao Dong menghembuskan nafas lega. Berhari-hari dia merasa seperti orang bisulan, berdiri nggak tenang, duduk nggak nyaman. Akhirnya, situasi berhasil dia kendalikan. Setelah merasa keadaan sudah aman, Xiao Dong pergi meninggalkan ruang perawatan istrinya, entah untuk makan atau ke kamar mandi. Begitu suaminya pergi, Wang segera buru-buru memanggil perawat dan minta supaya polisi tadi dipanggil lagi. Kali ini, Wang memberikan cerita yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan Wang Nan, polisi langsung menahan Yu Xiao Dong. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Dengan ditangkapnya si suami bajingan, Wang baru bisa bernafas lega. Tubuhnya masih sangat lemah, dan perjalanan pemulihan kesehatannya masih panjang, tapi setidaknya, sekarang dia sudah aman. Wang tinggal fokus dengan pemulihan kesehatannya. Namun kemudian, hati Wang hancur berkeping-keping, ketika dokter berkata, sebaiknya, Wang Nan merelakan bayinya, kehamilan tidak dapat dilanjutkan. Wang Nan dengan kandungannya, baru saja selamat dari ketinggian 34 meter. Walaupun mereka selamat, entah apa yang terjadi pada bayinya. Selain itu, sejak Wang masuk rumah sakit, dia sudah menjalani beberapa operasi, yang melibatkan obat-obatan dan anestesi dosis tinggi. Dikhawatirkan, hal itu akan berdampak pada janinnya. Hal itu menjadi pukulan berat bagi Wang Nan, tapi dia tidak punya pilihan selain menuruti saran dari dokter. Kembali ke Xiao Dong bangsat yang berada di tahanan polisi. Pria ini bersikap sangat tenang dan yakin kalau dia akan lolos dari hukuman, atau setidaknya, hukumannya tidak akan berat. Dia membayar pengacara mahal, dan mengklaim bahwa keterangan dari istrinya, adalah efek dari obat-obatan yang membuat Wang Nan jadi linglung, serta lupa dengan kejadian yang sebenarnya. Namun para penyidik dan jaksa penuntut, sangat yakin, bahwa Yu Xiao Dong, memiliki motif yang kuat atas kejahatannya. Apalagi kalau bukan harta milik istrinya, dan uang asuransi. Dalam interogasi, Xiao Dong secara tidak sengaja mengungkap motif lain atas perbuatannya. Kalau kalian masih ingat dengan kejadian pencurian uang di rekening Wang Nan, yang ternyata dicuri oleh suaminya sendiri, yang mengaku bahwa dia butuh uang untuk membayar hutang judinya. Wang kemudian memaafkan suaminya dan menyanggupi untuk membayar setengah dari hutang pria itu. Ternyata, hal itu membuat Xiao Dong kecewa dan mulai membenci Wang Nan. Menurut si Dajjal ini, kalau memang sang istri mencintainya, harusnya bayar saja semua hutang-hutangnya, kenapa hanya sebagian, padahal uang istrinya itu sangat banyak. Xiao Dong kemudian menyimpulkan bahwa istrinya tidak mencintainya, dan harus diberi hukuman. Pengacara yang mendampinginya, sudah ngasih kode-kode, tapi Xiao Dong terus saja mengoceh. Setelah itu, barulah dia tersadar, kalau dia sudah keceplosan, dan mengungkap motif pembunuhan yang gagal.
Dia berusaha untuk mengklarifikasi pernyataannya itu, namun penyidik dan jaksa sudah mengambil pengakuannya tersebut sebagai bukti untuk mengirimnya ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Dalam sidangnya, yang berlangsung pada bulan Maret tahun 2021, hakim memvonis Yu Xiaodong dengan hukuman penjara seumur hidup. Xiaodong dan pengacaranya mengajukan banding atas vonis tersebut. 6 bulan kemudian, Hakim Pengadilan Tinggi Thailand mengubah putusan itu dengan sangat ajaib. Yu Xiaodong divonis dengan hukuman penjara 10 tahun. Wang Nan dan keluarganya sangat terpukul atas perubahan tersebut. Mereka menganggap bahwa ringannya vonis terhadap Xiaodong akan menjadi contoh yang buruk bagi penegakan hukum di masa depan. Bisa saja di kemudian hari, akan ada suami-suami lain yang mencoba untuk membunuh istrinya sendiri. Kalaupun aksi itu gagal, mereka hanya akan dihukum selama 10 tahun penjara. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan vonis ringan seperti itu? Wang Nan memang berhasil selamat, tapi bagaimana dengan bayinya? Secara tidak langsung, Xiaodong sudah melakukan pembunuhan. Lalu bagaimana dengan nasib Wang Nan? Wanita ini menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kesehatannya, dan untuk bisa berjalan lagi. Wang mengalami kerugian yang tak terhingga, dari segi fisik, mental, dan finansial. Wang Nan mengalami kesakitan yang luar biasa dalam proses rehabilitasi. Dia berjuang untuk bisa berjalan lagi, dan sebagian besar uangnya habis untuk biaya perawatan dan pemulihan kesehatannya. Wang Nan juga masih mengalami trauma psikis yang luar biasa karena kekejian sang suami, dan bisnis yang dia rintis bertahun-tahun pun terbengkalai. Di tahun 2023, Yu Xiaodong masih menjalani masa hukumannya. Sementara Wang Nan sudah pulih secara fisik, dan berhasil memulihkan bisnisnya lagi. Dia juga mendirikan sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menolong wanita-wanita lain yang mengalami KDRT, dan memberikan edukasi kepada kaum perempuan, agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, supaya tidak bernasib sama seperti dirinya. Sebagai penutup kisah ini, mari kita doakan, semoga Wang Nan selalu diberikan kekuatan untuk pulih sepenuhnya, secara fisik maupun mental. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.